Selamat malam semuanya, saya Priska Putriyanti dengan nomor NPM 190100035. Saya dari semester 6 kelas Ganjil Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang mengikuti mata kuliah Design of Experiment, yaitu mengenai respon surface metodologi atau sering disebut dengan metode RSM. Saya merupakan anggota daripada kelompok 3 pada mata kuliah Design of Experiment ini. Oke, langsung saja saya akan share screen untuk PowerPoint yang telah saya buat agar teman-teman juga bisa melihatnya. Seperti yang sudah saya tampilkan, ini adalah PowerPoint yang sudah saya susun dengan judul Respon Surface Methodology. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah langkah-langkah pada saat kita akan melakukan suatu eksperimen, langkah dari awal hingga langkah akhirnya. Dan ini adalah bentuk daripada diagram atau susunannya. Pada saat kita melakukan eksperimen, kita harus ada input, kemudian maka akan terjadi proses. Nah, proses ini dipengaruhi beberapa faktor. Ada faktor yang bisa dikontrol, ada juga faktor yang tidak dapat dikontrol. Kemudian dari proses ini, kita akan mendapatkan hasil atau output daripada eksperimen yang kita lakukan. Slide selanjutnya. Ini adalah ketentuan pada saat kita melakukan suatu eksperimen, yaitu di mana p-value lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima, dan jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak atau H1-nya diterima. H0 itu apa sih? Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ada H0 itu adalah suatu pernyataan bahwasanya faktor tidak mempengaruhi respon. Kemudian H1 itu adalah pernyataan faktor mempengaruhi respon. Ini adalah penugasan yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing kita di kelas Edmodo, teman-teman bisa lihat. Di kelas Edmodo juga sudah di-share. Kemudian ini adalah pembagian soal oleh ketua kelas yang dosen pembimbing kita percayakan. Dan kelompok 3 mendapatkan soal nomor 11.8. Bentuk soalnya adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini soalnya adalah dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah menerjemahkan supaya teman-teman juga bisa mudah memahaminya. Soalnya itu adalah data yang ditunjukkan pada tabel P11.2. Nah, tabel ini adalah tabel yang dimaksud, yaitu tabel P11.2. Saya buat di sini dalam kurungnya adalah eksperimen pertumbuhan kristal. Jadi ini adalah tabel daripada eksperimen pertumbuhan kristal yang dikumpulkan di percobaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan kristal sebagai fungsi dari 3 variabel. Variabelnya itu adalah X1, X2, dan X3. Nilai besar Y atau hasil dalam gram. Jadi nilai yang besar ya, nilai yang paling besar. Hasil dalam gram. Jadi satuan daripada yield ini adalah gram yang diinginkan. Jadi yang diinginkan adalah yield yang terbesar ya. Nah, pasang model orde kedua dan analisis permukaan yang pas. Di bawah kondisi apa pertumbuhan maksimum tercapai? Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan metode RSM ini kepada teman-teman. Jadi, metode respon surface metodologi ini atau sering disebut metode RSM adalah suatu metode penggabungan ilmu daripada statistik dan ilmu matematika teknik yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan suatu respon atau suatu proses ya dalam eksperimen yang kita lakukan, di mana responnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya proses itu akan dipengaruhi beberapa faktor, baik itu faktor yang bisa dikontrol maupun tidak dapat dikontrol, dan faktor-faktor ini bersifat bebas dan harus bersifat bebas ya. Itu adalah satu syarat supaya eksperimen yang kita lakukan benar-benar murni dan kita mendapatkan hasil yang sebenarnya. Metode RSM ini
bisa memperkirakan interaksi antara faktor-faktor yang diamati sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan faktor apa yang berpengaruh besar pada respon yang kita inginkan. Oke, teman-teman bisa lihat pada ini ya, pada gambar ini ada seorang pendaki dan kemudian ada bendera di atas puncak gunung. Nah, ini penjelasannya nih. Respon surface metodologi atau RSM hanya digunakan untuk mendapatkan titik-titik optimum dari respon atau hasil suatu eksperimen. Jadi, sebelum kita menggunakan metodologi sebelum kita menggunakan respon surface metodologi ini, metode RSM ini, kita harus melakukan percobaan-percobaan awal dulu, seperti yang kita lakukan pada metode faktorial atau fraksi faktorial atau Taguchi. Nah, tujuannya adalah supaya kita mendapatkan faktor-faktor yang memang signifikan mempengaruhi respon yang kita butuhkan atau yang ingin kita capai. Nah, setelah kita mendapatkan respon tersebut daripada metode-metode screening yang tadi kita lakukan seperti faktorial atau fraksi faktorial atau Taguchi. Nah, dari sana kan kita sudah menyaring nih faktor-faktor apa saja yang signifikan berpengaruh terhadap suatu respon yang kita inginkan pada suatu eksperimen. Nah, setelah kita mendapatkan faktor ini, barulah kita menggunakan metode RSM ini sebagai metode yang membuat kita atau membuat kita memilih hasil yang optimum untuk suatu respon yang kita butuhkan. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan metode respon surface ini dalam penelitian kalau kita tidak melakukan screening dulu melalui metode-metode yang sebelumnya kita pelajari seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah kita mendapatkan tadi faktor-faktor daripada screening ya, yang kita lakukan melalui metode faktorial, fraksi faktorial, atau Taguchi, barulah kita menggunakan respons surface ini untuk mendapatkan hasil yang paling optimum yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sama seperti ini, ketika seorang pendaki itu tidak bisa langsung berada di titik puncak, dia harus melakukan pendakian dulu supaya dia boleh sampai ke titik puncak. Jadi ada sama seperti yang tadi kita harus melakukan screening dulu menggunakan metode faktorial atau Taguchi. Barulah kita melakukan yang namanya metode RSM itu. Untuk mendapatkan, ini merupakan pada gambar ini merupakan titik optimum atau titik yang kita butuhkan pada suatu respon dalam penelitian. Nah, ini merupakan titik optimumnya. Nah, sebelum kita mendapatkan titik optimum ini, tentu kita harus melakukan usaha beberapa percobaan awal ya, sampai kita menuju puncak. Nah, metode dari faktorial tadi itu supaya kita mendapatkan range titik-titik maksimum atau titik-titik yang mendekati si puncak ini. Jadi kita harus melakukan screening melalui metode yang tadi. Oke, selanjutnya. Teman-teman lihat ini adalah soal daripada yang telah dibagikan ya, soal 11.8. Nah, sebelum kita melakukan suatu percobaan, terlebih dahulu kita melakukan pengecekan apakah model atau data yang kita punya itu merupakan data yang valid atau tidak untuk melakukan suatu eksperimen. Nah, jika dilihat, teman-teman bisa lihat di sini normal probability plot-nya. Ini adalah hasil daripada Minitab ya, teman-teman. Saya melakukan pengolahan data ini di aplikasi Minitab. Jadi teman-teman bisa lihat di sini titik-titik biru atau elemen-elemen atau data-data yang kita butuhkan atau model-model itu hampir lurus mengikuti garis lurus garis yang merah ini. Itu artinya bahwasannya data yang kita miliki atau model yang kita miliki itu cukup atau normal ya. Kemudian versus fit-nya di sini ada residualnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya surface bagian atas dengan bawah itu hampir mirip.
Kemudian elemen ini juga tersebar di daerah residualnya atau dekat dengan garis titik-titik ini ya, yang dibentuk oleh titik-titik ini merupakan bahwasanya data yang kita miliki ini homogen. Kemudian teman-teman juga bisa lihat dari versus ordernya ini terlihat bahwasanya data yang kita miliki itu acak, tidak ada yang disusun atau diatur dengan teman-teman bisa lihat tidak ada yang berada di rank yang sama. Semuanya bebas atau acak. Dan dari sini kita bisa melakukan percobaan berikutnya. Di sini teman-teman bisa lihat, karena data yang kita miliki dalam eksperimen ini normal, maka eksperimen dapat kita lanjutkan. Oke, slide selanjutnya ini tambahan daripada residual versus dari masing-masing faktor yang tadi kita analisa. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, semuanya homogen ya, surface-nya. Tidak ada yang terlalu jauh, atau teman-teman bisa coba langsung nanti di Minitab. Kemudian penyelesaian soalnya, oh ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara mendapatkan grafik daripada probability plotnya dulu. Sebenarnya kita nanti akan mendapatkan banyak ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman melalui soal yang saya harus kerjakan. Ini adalah tabel yang harus saya kerjakan dan ini adalah soalnya. Kita langsung ke Minitab ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara mendesainnya di Minitab. Nah, ini kita sudah di Minitab. Jadi untuk mendesain soal tadi ke Minitab, teman-teman bisa lihat karena kita saat ini sedang mempelajari yang namanya metode ini ya, respon surface. Maka kita akan menggunakan aplikasi Minitab, yaitu aplikasi respon surface. Teman-teman bisa pilih menu di Minitab, yaitu menu Start, kemudian ke DOE atau Design of Experiment, kemudian pilih yang respon surface karena kita saat ini sedang mempelajari mengenai respon surface ya. Kemudian create response surface design. Setelah itu klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan di sini ada tipe of design-nya 2 ya. Teman-teman bisa gunakan atau pilih salah satu central composite atau box Bandcamp. Nah, saya akan pilih central composite. Kenapa? Karena soal yang saya kerjakan ini, sebentar saya akan bagikan lagi kepada teman-teman. Soal yang saya kerjakan ini adanya di 20 running. Jadi ini itu ada 20 kali running ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung ini ada 20 kali running. Sebenarnya untuk metode di aplikasi Minitab itu bisa lebih simpel hanya 15 saja. Tapi berhubung tugas yang diberikan kepada saya udah diatur untuk jumlah runningnya karena menggunakan tabel, jadi saya akan mengikuti susunan daripada soal atau tabel yang sudah disediakan soal ya, karena memang itu soal yang saya harus kerjakan. Oke, teman-teman bisa lihat, di sini saya akan pilih central composite. Kenapa? Nah, di sini kita bisa menggunakan dari 2 faktor sampai ke 10. Oke, kemudian kalau box Bandcamp itu kita dari 3, bukan dari ya, tapi ada faktor-faktor yang pilihan seperti 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya nggak ada teman-teman. 8 faktor tidak bisa di sini. Jadi teman-teman harus ke central composite ya. Jadi tergantung soal yang teman-teman kerjakan. Jadi karena soal saya di sini ada 20 running. Kenapa saya pilih ini?
Nanti saya akan jelaskan. Oke, saya akan pilih sentral karena soal yang saya pilih itu, yang saya dapatkan itu menggunakan 3 faktor dan untuk number of continue faktornya itu kita isi 3 ya, karena tadi soal saya 3. Oke, kemudian kita pilih desain. Oh, teman-teman di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini untuk central composite full ini unblock atau tidak menggunakan blok 2 faktor dia ada 13 running, tapi saya akan fokus di 3 ya. Nah, unblock itu untuk 3 faktornya ada 20 running, kemudian ketika di blok juga ada 20 running, sementara untuk box band can itu 15 sebenarnya, bisa lebih kecil. Tapi karena tadi soal saya sudah ditetapkan ada 20 running, saya harus menggunakan yang namanya desain central composite full gitu. Jadi itu kenapa saya pilih yang namanya central composite full. Kenapa tidak box band can? Karena dia juga lebih sedikit running-nya, tapi karena udah aturan daripada soal, jadi saya akan ikutin ya. Jadi saya akan running di 3 faktor dengan 20 running. Oke. Nah, kemudian kita desain. Nah, di sini saya akan pilih yang namanya full, running-nya 20, bloknya 1, kemudian totalnya 6, center point-nya ya. Kemudian di sini udah ada ketetapan ya teman-teman, untuk the valve dari alpha itu adalah 1.682. Jadi teman-teman jangan bingung ketika melihat soal saya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tabelnya, di sini kita bisa mengasumsikan bahwasanya nilai terendah itu adalah 1.682 dan nilai tertinggi itu adalah 1. Ini minus ya, minus 1.682 dan paling yang tertinggi itu adalah plus 1.682. Nah, tapi teman-teman jangan bingung nanti ketika mendesain ini otomatis karena memang aturan daripada aplikasinya juga sudah di software-nya sudah menentukan di sini. Oke teman-teman, jadi tidak perlu membuat itu untuk mendesain. Contohnya nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi saya akan pilih full 20 running, bloknya 1, total 6, kemudian the valve alpha-nya ini ya. Oke, selanjutnya kita okekan saja. Kemudian kita lihat faktornya. Di sini kita akan mendesain atau mengganti-ganti untuk nama faktornya. Karena faktor yang saya miliki adalah X1, saya akan ganti namanya dengan X1 juga. Sebentar ya. Ini teman-teman bisa lihat lagi supaya mudah ya. Kenapa dia tidak mau? Sebentar. Oh, sepertinya harus saya isi dulu. Sebentar ya. Nah, seperti ini teman-teman sudah lihat. Ini adalah soal saya. Di sini faktor yang saya miliki itu dinamakan X1, X2, dan X3, dan responnya adalah Y atau yield. Jadi saya akan menamai faktor-faktor yang tadi yang akan saya desain itu X1, X2, dan X3. Oke, kita kembali ke Minitab-nya. Oke, kita di sini ya kalau kita mau ganti namanya. Oke, ini saya akan kasih nama X1 karena soalnya tadi X1. Kemudian ini untuk low-nya itu tetap ya. Karena tadi yang namanya
min 1,682 itu adalah ketentuan daripada ini. Jadi ini merupakan nilai terendah dan min 1 nilai terendah dan tertinggi adalah plus 1. Oke. Kemudian X2 dan yang terakhir adalah X3. Tapi nanti jika ada soal teman-teman untuk faktornya itu ada misal suhu, kemudian waktu, itu biasanya nilainya kan tidak sama. Karena sudah ditentukan 45 derajat misalnya atau 30 derajat 30 menit. Nah, teman-teman harus isi di sini ya. Kalau saya kebetulan memang desainnya hanya seperti ini. Oke, setelah itu langsung saja kita klik OK, kemudian kita lihat option. Nah, option untuk soal yang saya kerjakan ini, saya akan pilih yang store design in worksheet. Kenapa? Karena sebenarnya eksperimen ini sudah dikerjakan. Apabila belum, teman-teman bisa memilih random running atau seperti ini. Nanti saya akan jelaskan mungkin kalau masih ada waktu ya. Tapi saat ini saya akan pilih store design and worksheet. Oke, setelah itu klik OK. Kemudian kita lihat result yang ingin ditampilkan. Saya akan pilih summary table dan design table sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, kalau summary table itu hanya yang ada di sini. Tidak ada design table di sini. Jadi teman-teman sebaiknya pilih yang summary table and design table ya, kalau teman-teman perlu di sini juga. Setelah itu kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini design table dan summary table di sini. Jadi kalau teman-teman pilih yang summary table nanti tidak ada yang ini ya. Yang di sini. Atau di sini ada desain summary-nya. Faktornya ada 3, replika 1, kemudian base running-nya 20, total running-nya 20, kemudian base-nya itu yang ini ya. Yang ini sampai ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. Kemudian untuk base block-nya itu 1 ini. Jadi 1 aja. Sampai ke bawah. Kemudian total block-nya juga 1 aja. Oke. Itu adalah informasi daripada desain ini. Kemudian ini ada desain table-nya. Teman-teman bisa lihat. Min 1 untuk running pertama, untuk faktor A, B, dan C. Tapi di soal kan X1, X2, X3, jadi teman-teman bisa lihat ini sama aja sih sebenarnya. Lihat. Ini X1, X2, X3, di sini minus 1. Ini minus 1 ya. Minus 1, minus 1, minus 1. Di sini juga minus 1, minus 1, minus 1. Kemudian running keduanya itu adalah plus 1, minus 1, minus 1. Plus 1, minus 1, minus 1. Oke, sekarang saya mau copy ini dulu. Karena dia berbeda susunannya dengan soal. Jadi teman-teman harus perhatikan soal ya. Pada saat mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, kita bawa ke Excel. Ini Excel saya. Di sini ini sudah saya buat susunannya. Oke, di sini akan saya paste. Supaya lebih mudah, kita rata tengahkan dulu. Oke, dan ini adalah table soal yang diberikan kepada saya. Dan ini susunannya beda ya daripada running yang dilakukan Minitab. Teman-teman bisa lihat. Untuk X1-nya min 1, min 1. Untuk running pertama ya, ini min 1, min 1, min 1. Untuk yang kedua ini min 1, min 1 plus min 1. Tapi di sini plus 1, min 1, min 1. Jadi teman-teman hati-hati ketika memasukkan responnya. Jadi untuk agar tidak salah, teman-teman harus lihat ke sini. Ini misalnya min 1, min 1, min 1, lihat pada tabel teman-teman, min 1, min 1, min 1. Yield atau responnya 6, 6, 6.
Oke, jadi teman-teman harus isi seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah plus 1 min 1 min 1. Sementara di tabel nomor 2 itu adalah min 1 plus. Berarti tidak sama ya, karena X1-nya dikatakan min 1. Sementara di running Minitab tadi yang diberikan itu adalah plus 1. Jadi teman-teman harus cari yang X1-nya plus 1, kemudian X2-nya minus 1, X3-nya minus 1. Oke, sekarang kita cari di tabelnya. Plus 1, minus 1, dan minus 1. Nah, ini dia. Plus 1, minus 1, dan minus 1, yield-nya adalah 80. Jadi teman-teman isi yield-nya di sini 80. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, harus perhatikan karena Minitab atau software-nya bisa merunningnya acak atau tidak sesuai dengan tabelnya. Kemudian yang ketiga itu adalah min 1 plus 1 min 1. Jadi kita cari min 1 plus 1 min 1. Oke, 78. 78, kemudian plus 1 plus 1 min 1. Plus 1 plus 1 min 1, 100. Nah, begitulah seterusnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan tabelnya, kemudian juga perhatikan running daripada software Minitab-nya. Di sini saya sudah perbaiki ya, sudah saya susun dengan baik. Jadi, oh ini untuk random. Oh ini hasil kalau kita running dengan random. Bisa aja sih bentuknya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan seperti yang tadi. Dan ini adalah hasil yang harus kita susun seperti yang running tadi karena ini pakai store design in worksheet-nya. Jadi saya akan copy paste aja langsung yang ini ya agar tidak terlalu memakan waktu. Kita kembali ke Minitab-nya. Nah, di sini kita paste untuk responnya. Oke, teman-teman bisa lihat ada 20 base running-nya. Ya, kita cek ke bawah. Nih, jadi ada 20 base running-nya ya, sesuai. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana kenormalan datanya. Caranya, pada menu Minitab kita pilih Start, kemudian ini sekaligus untuk analisis ya, analisis hasil juga bisa. Jadi hasilnya bisa langsung ditunjukkan pada saat proses ini. Oke, pertama ambil menu Start, kemudian di OE, kemudian Response Surface, dan teman-teman pilih yang namanya Analyze Response Surface Design. Setelah itu klik. Nah, di sini akan muncul kotak dialog. Teman-teman pilih respon karena tadi sudah dimasukkan responnya yang ada di C8 ya. Kemudian teman-teman bisa lihat sums-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk analisis mengenai linear atau linear plus square. Square ini atau apa ya? Kuadratiknya, kemudian linear plus interaction. Tapi di sini saya akan pilih yang kuadratik karena apa? Agar dapat semua informasinya. Oke, setelah itu kita oke kan. Kemudian kita lihat option. Optionnya tidak perlu ya, teman-teman bisa lihat stepwise-nya juga tidak perlu. Kemudian grafik apa yang ingin ditampilkan. Nah, di sini saya akan memilih normal. Ini untuk menunjukkan bagaimana probability plot-nya ya, kenormalan datanya. Kemudian saya akan ambil 4-in-1 agar saya mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian kita klik residual, kita klik di kotak dialog ini, kemudian kita pilih faktor untuk menampilkan residual versus setiap variabelnya atau setiap faktornya ya. Teman-teman bisa blok, kemudian select. Oke, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik result. Apa yang ingin tampilkan? Ada simple table, ada expanded table. Nah, saya pilih yang expanded agar informasi yang saya butuhkan itu lebih lengkap lagi ya. Teman-teman tergantung
kebutuhannya ya. Setelah itu kita klik OK. Untuk stroke-nya itu kita ambil fit and residual. Setelah itu OK dan kita klik OK lagi. Untuk Minitab-nya boleh memproses data yang kita masukkan tadi. Oke teman-teman, jadi hasilnya sudah kelihatan ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat V-value-nya daripada si faktor-faktor ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai kenormalan datanya dulu ya. Jadi kita lihat grafik kenormalan data dulu, karena sebelum kita melakukan percobaan, kita harus melihat dulu apakah datanya normal atau tidak sebelum kita melakukan analisis. Oke, di sini akan saya kecilkan dulu supaya teman-teman bisa lihat. Ini adalah grafik yang saya tadi copy paste ke PowerPoint saya. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini adalah grafik kenormalan data yang kita olah saat ini. Jadi tadi cara mengambil atau cara mendesain di Minitab seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik yang tadi saya jelaskan bahwasanya elemennya hampir mengikuti garis lurus, tidak ada yang jauh, artinya data yang kita miliki normal atau modelnya cukup. Oke, kita kembali ke Minitab. Ke PowerPoint ya, teman-teman. Langkah selanjutnya. Oke. Setelah tadi kita melihat kenormalan data, kemudian ini adalah residual versus masing-masing daripada faktor, itu ini. Saya akan tunjukkan lagi kepada teman-teman semuanya ya. Nah, di sini ada grafik kenormalan datanya, kemudian di bawahnya ini sudah lengkap dengan residual versus dari setiap faktor. Ini residual versus dari X1, kemudian ini X2, kemudian ini adalah yang X3-nya. Jadi teman-teman udah bisa langsung mendapatkan informasinya di sini ya, dengan mengikuti desain yang tadi saya beritahu. Oke, selanjutnya kita kembali ke PowerPoint dulu. Ini. Nah, ini adalah penyelesaian soal daripada 11.8 tadi ya. Ini menggunakan Minitab. Ini merupakan analisis of variance-nya. Di sini sudah saya jelaskan, tapi saya akan bawa teman-teman ke Minitab lagi. Saya akan jelaskan melalui Minitab. Oke. Nah, di sini pada desain tadi juga pengolahan itu kita sudah mendapatkan informasi yang akan saya jelaskan ini. Nah, ini adalah informasinya, yaitu analisis of variance. Jadi di sini kita lihat nih p-value daripada masing-masing faktor yang kita analisa pada eksperimen ini. Pada model untuk linearnya, ini untuk linear ya, atau garis lurus atau masing-masing sendiri-sendiri faktornya itu, kita lihat nih p-value-nya. P-value yang didapatkan itu adalah untuk X1 0.738, kemudian X2 0.720, dan X3-nya 0.694, yang artinya p-value linear daripada ketiga faktor ini lebih besar daripada alfa, yang menyatakan bahwasanya H0-nya diterima, teman-teman. Jadi dia tidak berpengaruh signifikan terhadap respon pada eksperimennya ini, yaitu untuk
si kristalnya ya. Jadi nilai p-value-nya ini di atas daripada alfa atau melebihi daripada nilai alfa, yaitu 0,05.